Selanjutnya kita beranjak ke acara kedua, yaitu kita akan menyaksikan talk show. Talk show-nya seperti yang kita informasikan tadi, akan ada 3 talk show. Yang pertama Smart Financial Planning, yang kedua Better Entrepreneur, dan yang terakhir Mindfulness for Kids. Kepada orang tua yang memang sedang menunggu buah hati tercinta melaksanakan kegiatan, bisa menyaksikan talk show di area aula lantai 1 ya. Oke, kita akan saksikan talk show atau bincang ceria. Ini yang pertama, topiknya adalah Smart Financial Planning, bagaimana kita mengatur finansial kita. Ini akan dipimpin oleh 2 moderator sekaligus ya. Yang pertama ini oleh Ibu Cynthia dan yang kedua oleh siswa kita, yaitu Rashifa. Kami persilahkan. Moderatornya. Jadi udah dibacain dulu. Iya, Ibu Cynthia Danubrata adalah seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak remaja yang tinggal di Kota Bandung. Merupakan lulusan sarjana teknik informatika dan pernah menjadi guru komputer di beberapa sekolah dari tingkat SD hingga SMA. Setelah malang melintang di beberapa korporasi, dia beralih ke bisnis makanan dan pada tahun 2012 tertarik pada bidang perencanaan keuangan sehingga menekuni ilmu ini hingga sekarang. Mempunyai sertifikasi Qualified Wealth Planner dan Associate Wealth Planner untuk memperlengkapi kemampuannya memberikan edukasi yang benar dalam perencanaan keuangan yang sehat bagi para kliennya. Mempunyai misi memberikan edukasi yang benar tentang keuangan dan proteksi sehingga membantu satu generasi merencanakan masa depan yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Di sini saya dan Ibu Cynthia akan sharing tentang bagaimana kita merencanakan financial planner untuk masa depan anak kita. Untuk Ibu Cynthia, waktu dan tempat saya persilahkan. Udah di atasnya duduk ikut. Ini gimana ya? Saya mungkin izin maju ke depan ya biar kelihatan. Ya, biar lebih akrab, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa bareng-bareng kita di sini ya. Kita santai aja, nggak terlalu serius. Kita mau sharing ya Bu Cynthia ya. Ya betul sekali Bu Indri. Langsung aja mulai ya? Iya, langsung aja Bu Cynthia. Tadi sudah dibacakan CV saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah kenal saya? Ada? Belum ada ya. Kalau gitu saya mau bertanya ya sebelumnya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak apa itu financial planning? Ada yang mau jawab? Oh, nggak ada yang angkat tangan. Ada yang mungkin udah tahu, ada yang nggak tahu kali ya. Nah, satu hal yang kadang-kadang tahulah finansial keuangan gitu kan. Planning itu perencanaan, berarti perencanaan keuangan. Terus Bapak Ibu udah pernah merencanakan keuangan dengan yang semestinya atau enggak? Udahlah, udah tahu begitu saya punya uang, saya tahu saya harus bagi begini. Oke, sekarang untuk mengawalinya, saya mau bikin sedikit tes ya. Untuk Bapak Ibu semuanya ya. Boleh ya Bu Indri? Ini ya, ada pertanyaan ya Bu Cynthia ya. Jadi gini, caranya gini, kita mau cek, next slide-nya boleh dibuka. Kita mau cek ya, seberapa sehat sih keuangan Bapak Ibu sekarang gitu. Saya nggak nanya ya berapa saldonya Bapak Ibu di rekening, nggak, saya nggak nanya. Saya cuman ngajakin kita sama-sama cek yuk berapa sih sehatnya keuangan kita ya. Nah, oke, slide next. Jadi caranya gini, nanti saya akan menyampaikan 5 pernyataan
Bapak Ibu tolong sebutkan benar atau salah, tapi nggak usah ngomong benar, salah, nanti ketahuan ya sama sebelah ya. Aduh, sebelah saya nggak sehat, aduh punya saya sehat gitu ya. Nggak usah, Bapak pakai jari tangan kiri dan kanan ya. Gini, kalau tangan kanan itu artinya kanan, benar. Kanan yang benar ya Bu Sintia. Ya, Oke. yang kiri itu yang salah. Jadi kalau misalnya saya menyatakan satu statement ya, oh saya mah benar, berarti begini aja di bawah Pak, nggak usah begini, nggak usah, di bawah aja. Kalau salah berarti tangan apa? Tangan kiri. Yang Tunjuk salah gitu kiri. ya. Nanti dari 5 itu nanti ketahuan mana yang benarnya berapa, salahnya berapa. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap Ibu-ibu, Next. Bapak-bapak. Oke, Siap, silakan oke. Bu Sintia. Pertanyaan Kalau pertama. siap boleh dong. Kalau semuanya siap boleh dong angkat tangan kanannya. Oke, Terima jadi kasih. saya mengerti kalau Bapak Ibu juga menyimak ya. Oke, next. Pertanyaan pertama. Pernyataan, sorry. Pendapatan keluarga saya lebih besar dari pengeluaran. Benar atau salah? Yang dipikirin saya ya, bukannya keuangan tetangga saya, kakak saya, orang tua saya, tapi pendapatan keluarga saya. Berarti Kalau saya ada yang belum menikah, saya masih single atau ini mah hari ini nganterin keponakan ya, berarti sendiri ya. Oke? Udah, Udah ya? kanan atau kiri disembunyikan dulu ya, Ya. Bu Sintia ya. Disembunyiin aja gitu. Kedua, Kedua, nomor 2. saya punya rasio hutang yang sehat. Yang sehat itu maksimal 30% dari 30%. pendapatan. Kira-kira lah, pendapatan saya 10 juta, berarti saya tiap bulan tuh membayar hutang kurang lebih 3 jutaan gitu. Atau ada yang 5 juta, berarti kebanyakan ya. Siap ya, udah? 3. Oke, nomor 3. Saya sudah punya dana darurat sebanyak 3 bulan pengeluaran. Maksudnya apa sih dana darurat? Mungkin Ibu Bapak Ibu belum tahu ya, dana darurat itu dana yang disiapkan untuk kejadian-kejadian tidak terduga, untuk situasi-situasi darurat. Contohnya, misalnya kena PHK, aduh nggak punya income, nah dana itu yang dipakai. Tiba-tiba ada yang sakit, harus masuk rumah sakit, dana itu yang dipakai. Itu namanya dana darurat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya istilah yang berbeda, tapi kita samakan semua ya. Hari ini namanya dana darurat. Next, keempat, setiap bulan saya sudah menabung minimal 20% dari pendapatan. Menabung, entah itu di tabungan, di deposito, di investasi dan sebagainya. Sudah melakukan ini, minimal 20%. Next. Yang kelima, setiap bulan, saya sudah memiliki dana pensiun dan asuransi. Jadi Bapak Ibu sudah mikirin tuh, nanti sudah menyisihkan, saya mau nabung buat masa tua saya udah punya asuransi, kalau terjadi resiko cukup. Ya, udah ya semua ya, tangan kanan, tangan kiri. Ya, Silakan, siapkan Bu Indri. tangan kanan, tangan kiri. Nanti kita ada souvenir ya Bu Sintia ya. Oh ya, Ada souvenir yang souvenirnya buat siapa Bu? buat peserta yang jawabannya benar semua. Oke, kita cek ya. Next. Cut dulu ya. Nah, boleh ini enggak kita ini yang jawabannya lima-limanya benar semua. Berarti nggak? tangan kanan ya. Kanannya 5 coba. ada yang Ada. kanannya 5? Angkat tangan. Kita jujur-jujuran. Atau Benar semua. Itu artinya lima-limanya benar. Berarti Bapak Ibu punya Sudah. finansial yang sehat. Ada angkat tangan di sini? ada? Aduh nggak ada. Padahal mau dikasih hadiah ya Bu ya. Iya. Berarti Bapak Ibu udah sehat gitu. Sehat banget. Nggak ada nih satu juga atau malu-malu. Sebetulnya ada tapi nggak berani angkat tangan. Padahal dapat hadiah. Nggak ada ya? Bapak yang senyum-senyum? Enggak ya? Ya? Oh enggak. Oke. Berarti nggak jadi ya bagi-bagi hadiahnya. Next. Yang benarnya 3 atau 4? Ada? Oh, Ibu. Berarti sama Ada ya, Bu. Ibu, ya? Saya juga 4, Bu. Oh Bu Indri juga 4. Saya juga Boleh 4. tahu? Kita jujur-jujuran di Ibu ya? Oh Ibu juga. Ini Oh, juga iya. 4. Oh, siapa?
Iya, Ibu 4 yang enggak, boleh tahu enggak apa Bu tadi? 3 yang nomor 5. Nomor 5, berarti Ibu belum menyiapkan dana pensiun dan asuransi. Oke, terima kasih Bu. Kalau Ibu yang satunya belum apa Bu? Yang nomor 5 juga. Nomor 5 juga. Nomor 5 juga, berarti Ibu belum menyiapkan ya. Mungkin belum, udah kepikiran? Gitu ya. Belum full. Oh, tapi sudah. Oh, kalau gitu Ibu udah 5 dong Bu kalau begitu. Kan nggak mungkin begitu nyiapin langsung 100% ya. Kita nyiapin, misalnya saya pengen punya dana pensiunnya 5M. Bulan ini kumpulin 5M, kan nggak mungkin. Harus dikumpulin dikit-dikit. ditabung dulu ya. Berarti Bu Ibu Cynthia. termasuk 5 Bu. Kita berikan tepuk tangan ya untuk Ibu siapa namanya ya Bu? Dwi. Ibu Dwi. Ibu Dwi. Wah, luar biasa Bu. Jarang loh Bu ada seperti Ibu. Luar biasa. Ya, nah sekarang selanjutnya Bu Indri. Ya, untuk yang benarnya 0 sampai 2 itu berarti finansialnya darurat. Tapi nggak usah khawatir, tidak ada kata terlambat. Kita sama-sama belajar seperti apa sih financial planner itu biar ke depannya kita punya dana untuk anak-anak kita. Ya, dilanjut Bu Cynthia. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya smart financial planning ya. Berarti kalau tadi ada yang benernya 2, benernya 3 gitu ya. Terus kita harus gimana? Apakah bertahan seperti sekarang? Wah, jangan ya Bu ya. Bapak ya, kalau bisa kita mulai belajar untuk merencanakan keuangan dengan baik. Apalagi sekarang lagi ada istilah nih ya, lagi di Indonesia tuh lagi ini resesi 2023 resesi begitu ya. Terus gimana gitu? Ya. Nah, sebetulnya kalau di dunia financial planning itu ada macam-macam cara mengatur keuangan. Ada yang pakai metode 50 30 20. Ada yang pakai metode 10 20 30 40 dan macam-macam. Mungkin Bapak Ibu juga punya teknik masing-masing ya. Saya mau sharing satu. Ya, yang ini. Saya pakai yang 10 20 30 40. Sesuai dengan sertifikasi yang saya miliki ya, QWP dan AWP, saya mempelajari ini. Nah, di mana di sini mempunyai 4 komponen, yaitu 10%, 20%, 30% dan 40%. Kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Yang 10%. 10% ini apa? Bapak Ibu bisa kelihatan nggak? Kebaikan ya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu sudah melakukan atau belum. Nah, kebaikan ini maksudnya apa? Entah itu zakat atau perpuluhan, kemudian donasi atau sedekah, kemudian memberikan bantuan kepada keluarga, kepada teman. Itu bagian dari perencanaan. Jangan sampai kita banyak memberi, lalu kita nggak bisa bayar uang sekolah anak. Ngenes ya Bu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Ternyata memberi juga harus pakai planning. Lalu yang kedua 20%-nya itu adalah untuk masa depan. Seperti tadi Ibu Dwi ya, masa depan udah mulai mikirin. Jangan sampai saya bekerja sampai tua, jangan sampai anak saya nanti repot ngurusin saya, biayain saya gara-gara saya tidak punya dana. Karena itu kita harus menyisihkan 20% dari pendapatan kita untuk dana darurat. Yang tadi ya, masih ingat ya, untuk asuransi, untuk tabungan, untuk dana pensiun, investasi yang berhubungan dengan sesuatu yang jangka panjang. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah 30% kita harus sisihkan untuk hutang. Jadi, boleh nggak berhutang Bapak Ibu? Boleh nggak Ibu? Boleh. Berhutang gitu ya, kayaknya zaman sekarang kayaknya hampir jarang ada orang yang nggak punya hutang gitu ya. Hutangnya ada hutang produktif, ada hutang konsumtif, boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 30% dari pendapatan. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan sebesar 40%. Nah, di sini nih, biaya rumah tangga, mau beli baju, biaya sekolah anak tiap bulan ya, biaya bulanan uang sekolah tuh ada pulsa lah, ada internet lah, atau apa lagi? Yang ibu-ibu rutin nih, ibu-ibu coba Bu, kalau ibu tiap bulan yang pasti apa Bu? Yang masuk 40%? Bayar SPP anak. Nah, itu udah ada di itu ya. Selain itu apa Bu? Yang kepikiran Ibu? Belanja bulanan ya?
bulanan. Ya benar, belanja bulanan ke supermarket itu ya Bu ya. Iya begitu. Nah, saya mau tanya dong, di antara sini yang hadir saat ini, ada nggak yang sudah melakukan ini pembagiannya? 10%, 20%, 30%, dan 40%? Ada? Mungkin ada ya, cuman malu. Ah saya mah bukan 10, 20, 40, saya mah sedekahnya 30%, biaya rumah tangganya 50% gitu. Sisanya belum gitu, atau sisanya yang kecil-kecil gitu ya. Nah, next. Yang perlu Bapak Ibu lakukan ketika melakukan perencanaan keuangan ini adalah Ibu, Bapak menyisihkan sisih atau sisa. Coba ya, Bapak Ibu pikirin ya. Sekarang sudah melakukannya tuh sisih atau sisa. Kadang-kadang kita tuh begitu dapat gajian, dapat uang bulanan dari suami, yang dia lakukan apa? Eta ada sel di TSM ya, pakai kartu Mega gesek gitu ya. Cicil 6 bulan 0% gitu, langsung belanja. Dia lupa menyisihkan yang penting-penting dulu. Bukannya ini yang dikerjakan, malahan diperbesar hutangnya gitu ya. Atau bukannya bayar uang sekolah dulu, yang penting gitu ya. Atau ini nih pulsa ya, supaya kalau lagi sekolah online jangan sampai internetnya mati gitu. Tapi ngerjain malahan dipakainya untuk yang lain. Jadi itu mah sisa. Sisanya baru. Nah, yang harus dilakukan adalah sisih, bukan sisa. Kita harus menyisihkan setiap kali kita mendapatkan pendapatan kita sisihkan dulu untuk yang penting-penting ini dulu Pak. Setelah beres, baru setelah itu habiskan. Mau belanja, mau healing, mangga Pak, mangga Bu, silakan. Selama yang penting-penting ini sudah disisihkan. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, yang benar itu sisih atau sisa? Sisih ya, ingat ya, sisih bukan sisa. Saya senang ya kalau misalnya Bapak Ibu bisa respon yang baik dan itu bisa tertanam dan bisa dilakukan gitu ya. Karena saya percaya kalau Bapak Ibu di sini semua melakukan seperti ini, saya lihat kehidupan ekonomi Bapak Ibu akan baik, satu kota Bandung akan baik, negara Indonesia akan baik, dan seluruh dunia pun akan baik. Saya meyakini hal itu. Karena itu saya senang mengedukasi banyak orang gitu tentang ayo kita lakukan perencanaan keuangannya dengan baik seperti ini. Oke, nah sekarang kalau dari sini kira-kira Bapak Ibu paling penting itu menyisihkan untuk apa dulu? Tadi Ibu bilangnya uang sekolah anak ya Bu ya. Kalau yang sebelah sini kira-kira yang pentingnya apa ya? Biasanya kalau dapat pendapatan saya harus sisihkan dulu, yang mana dulu? Ibu apa ya Bu? Cicilan, tagihan, cicilan. Hut ya. Oke. Nah sekarang karena kita nih adanya di sekolahan, saya menyoroti satu hal tentang perencanaan untuk biaya sekolah anak, biaya pendidikan anak. Penting nggak Bu? Penting. Penting. Siapa di sini yang anaknya satu? Satu. Sama Bu, sama saya. Saya juga anaknya satu. Anak saya udah kelas 12. Udah mau kuliah tahun depan. Ya anaknya dua. Anaknya dua ada. Oh ada. Keluarga berencana KB ya. Anak dua. Laki perempuan sama aja. Anaknya lebih dari dua. Lebih dari dua? Wah ada. Lebih dari ya. dua? Oh ada. Oke ya. Jadi kebayang ya. Kalau yang mau satu, mau dua, mau tiga, apalagi 4 gitu ya. Kita perlu merencanakan dengan baik, betul? Jangan sampai anak pertama bisa sampai kuliah sarjana, anak kedua, ketiga, nggak cukup duitnya, nggak direncanain dengan baik, yang ada cuma sampai SMP, sampai SMA. Aduh hari begini mah jangan ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana caranya? Next, kita perlu tahu, namanya juga merencanakan. Next, merencanakan. Nah, saya ngambil ini dari Buletin Bibit bulan Juni 2022. Ini data apa ya Bu Cynthia? Ini data. Ini Bu Indri gini, ini tuh saya ngambil, saya sebetulnya nyari ya rata-rata pendidikan di Kota Bandung nggak dapet, dapetnya yang
The Jabotabek ini. Saya dapatnya nih. Jadi oleh Bibit, tim Bibit ini dia bikin apa namanya? Survei ya, Survei, ke sekolah-sekolah ya berarti. Betul, Bu Indri. Mengambil rata-rata di kota Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, rata-rata ternyata biaya uang pangkal nih ya, uang pangkal aja. Biaya uang masuk berarti ya, Iya, belum uang SPP masuk ini aja. ya. SPP, belum uang buku, belum uang seragam, belum yang lain-lain. Oke. Ternyata taman kanak-kanak tuh 10 juta. Sekolah dasar 18 juta. SMP 28 juta. Lalu sekolah menengah atas 38 juta. Ini universitas menurut saya kemurahannya 60 juta ya, karena anak saya aja tahun depan mau kuliah. Aduh, Udah di atas 100 juta udah dong. 100. Betul. Iya, makanya saya bilang ayo cari beasiswa ya. Lumayan karena saya juga termasuk yang salah merencanakan pendidikan kuliah anak saya waktu 2000 tahun awal 2005 gitu. Akhirnya dampaknya sekarang nih udah 2022 duitnya belum nyampe seperti yang target saya mau karena saya salah melakukan perencanaan gitu. Nah, seperti ini Bu. 2022. Lumayan juga, tapi ini kurang lebih yang saya rasain sih kalau misalkan boleh testimoni. Saya anak dua-duanya di Taruna Bakti kebetulan. Dan waktu masukkan anak saya ke Taruna Bakti kurang lebih biayanya seperti itu. Ya. Jadi anak saya yang besar itu sekarang SMA kelas 10, yang kecil itu SD kelas 5. Jadi berarti nanti kalau untuk anak saya SMA yang anak kedua, berarti saya harus ada sekitar 38 juta ya. Oh, belum tentu. Oh, belum tentu ya. Ya, sekarang anaknya kelas 5. Kelas 5. Berarti masih berapa tahun lagi? Berarti Ini kan 2022 ya Bapak Ibu, 2022 betul. masuk SMA 38 juta. Berarti berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. 7 tahun lagi. 7 tahun lagi masih 38 nggak menurut Ibu? Nggak mungkin ya Bu ya. Saya ingat saya SMA dulu masuk SMA uang sekolah saya cuma 30.000. Sekarang anak saya SMA 1.500.000 gitu kan. Berarti nggak mungkin ya, tetap ya. Berarti ada perubahan ya Bu Cynthia Ya, ya. betul. Itu ada yang namanya inflasi. Next, ada namanya inflasi di mana kalau kita lihat pertambahan biaya pendidikan itu per tahunnya kurang lebih 10% Bu. Bapak 10%. 10%. Jadi Bapak Ibu yang anaknya baru 1 berencana punya anak 2, 3, ingat ya, kenaikan biaya pendidikan itu 10% per tahun loh, bukan ya per tahun, bukan per 10 tahun gitu. Jadi bayangin kalau misalnya kita mau nyiapin dana untuk anak SMA 38 juta, tahun depan berapa Bu? Berarti sekitar 40-an ya. 41,6 ya? Iya, 40. Hah? Tahun kalau 2 tahun 42. lagi 42. kalau 2 tahun lagi berapa? 46. Tambah lagi tuh 10%. Betul. Nah, kalau kayak Bu Indri 7 tahun lagi, berarti Ibu harus siapin berapa, Bu? Berarti kurang lebih kan tambah 40-an, sekitar 80 mungkin ya. Nah, seperti itu, tapi kan memang ini di Jakarta ya, Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Bandung mungkin agak berkurang. ya. Anggaplah ini tuh kalau di Bandung mah ini udah all in, udah termasuk uang sekolah bulan Seragam, pertama, iya. biaya buku, biaya seragam, kurang lebih segitu. Berarti ya yang sekarang anaknya SD mau nyiapin buat SMA butuh sekitar 80 juta, Bu. Wah, lumayan ya Bu Cynthia ya. Lumayan, Bu. Kalau nggak kita sengaja untuk Betul. sisihkan. Betul. Kalau kita nggak sisihkan dari sekarang, nanti aja tiap anak punya rezekinya masing-masing. Kadang-kadang berpikirnya begitu ya. Nanti aja saya ikutan lotre, tahun ke-7 udah menang lotre 1 miliar gitu. Anak saya mau sekolah di mana bisa gitu. Tapi kan belum tentu ya kejadiannya seperti itu ya kan, Bapak Ibu ya. Next. Jadi kita harus merencanakan dengan baik. Lalu gimana kalau jadi resiko, misalnya resiko meninggal dunia. Banyak ya kejadian ya. Ya apalagi kemarin ya Bu Cynthia ya, kita Ya. kan kena pandemi ya. Itu yang saya rasain, kakak ipar saya itu waktu Delta itu lewat Bu. Dan anaknya pas mau masuk kuliah. Alhamdulillahnya kakak ipar saya memang sudah menyimpan dana pendidikan, jadi anaknya alhamdulillah bisa kuliah sekarang. Wah, Gitu.
Nah itu, karena kita nggak pernah tahu iya, nggak kapan pernah tahu. resiko terjadi ya. Betul, betul. Karena kan kemarin COVID bener-bener luar biasa ya. Hampir semua rata-rata keluarganya ada yang terkena COVID ya. Iya, Seperti itu. orang tua, mertua saya, papa dan mama mertua saya pun meninggal karena COVID. Baru bulan Maret kemarin. Itu hal juga yang tidak pernah terduga gitu. Karena pandemi ini bisa terjadi seperti itu gitu, yang kita lihat sehat-sehat aja kok tiba-tiba meninggal dunia. Nah, itu kalau seperti itu gimana? Kita perlu merencanakan, udah nyisihin, terjadi resiko. Tuhan sayang sama kita, Tuhan terus sini kamu cepat ketemu saya. Tuhan anak saya belum beres pendidikannya, nanti dulu ya, 2 tahun lagi ya, nggak bisa nego ya sama Tuhan ya kalau udah kejadian begitu. Nah, jadinya baiknya bagaimana? Saya punya saran ya. Ada solusinya nggak Bu Cynthia? Ada. Next, Oke. kita lihat sama-sama. Nih, saya kasih contoh ya. Di sini nggak ada yang namanya Bapak Suri, nggak ada ya. Pinjem namanya ya, Pak Suri. Usia 40 tahun, kita bandingin. Kalau kita nabung di tabungan biasa, sama ada satu saya bilang namanya tabungan pintar. Tabungan pintar ya. Ya, misalnya Bapak Suri ini mau menyisikan buat anaknya nanti masuk SMA ya. Dia komit tiap tahun mau nyiapin segini, 11.835.000. Kurang lebih 1 bulan 1 juta ya. Kurang lebih 1 jutaan lah sebulan, 1 juta ya. Lalu dia mau pilih masukin ke bank. Ternyata kalau di bank ya Bapak Ibu ya, tahun pertama sekian, ada bunganya kecil banget, 0,1. Per Lalu tahun itu ya, bunga per tahun ya Bu kena Cynthia. pajak lagi. Udah kena pajak 20%, terus ada administrasi sekarang, ini masih 120.000, kenyataannya bisa lebih dari 120.000 kan. Lihat tahun pertama aja udah berkurang ya Bu, Bapak. Lalu kalau dia rutin bayar selama 8 tahun ya, nabung. Diharapkan bisa nyampe gitu. Ternyata dipotong pajak, dipotong admin, walaupun ada bunga, hasilnya ngecilin loh. Nggak sebesar yang diharapkan. Oh, Itu berarti kalau setelah bank. 8 tahun uangnya cuma 94 jutaan ya Bu Cynthia? Iya. Oh, oke. Ternyata ya. Nah, bagaimana kalau kita simpannya di tabungan pintar? Tabungan pintar itu apa? Tabungan pintar di mana setiap tahunnya sama angkanya ya. Sama 11.835.000. Lalu secara rutin selama 8 tahun sehingga angkanya terakhir 94 juta kan? Tapi dikasih bunganya ada deh bonus, Ada bukan bunga bonusnya. ya, bonus 8%, sehingga kita punya dana 102 juta di akhir tahun ke-8. Cukup nggak tadi buat katanya masuk SMA 80 jutaan, cukup kan? Cukup. Kalau kita sisihkan dari sekarang. Tadi kurang lebih 1 juta Berarti kan? harus komitmen 1 juta sebulan Iya, ya, kurang 1 lebih juta ya. loh. Nggak 2 kali nggak makan di restoran gitu ya. 2 kali nggak jajan ke mall gitu. Bisa buat anak kita masuk SMA di 8 tahun lagi. Nah, sekarang pertanyaannya gini, gimana kalau di akhir tahun kelima Bapak Suri Tuhan terlalu sayang sama dia terus dipanggil pulang. Next, gimana nih kalau di akhir tahun kelima Bapak Surinya meninggal dunia? Kalau kita tabungnya di bank, maka yang keluar next angkanya itu cuman 58 juta sesuai sama dia yang udah dia tabung. Sesuai saldo ya. berarti Iya, ya, belum sesuai dipotong saldo. pajak, administrasi yang sudah berkurang tadi. Belum lagi ada kebijakan dari BI, jika seseorang meninggal dunia, maka rekeningnya akan dibekukan karena dianggap tidak bertuan rekening itu karena tutup usia. Maka pihak ahli waris harus ngurusin dulu tuh, perlu waktu berbulan-bulan sampai keluar surat ahli warisnya baru dia bisa mencairkan dana itu. Bagaimana kalau saat itu dia memerlukannya, bisa diambil nggak? Nggak bisa. Itu kebijakan dari BI Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan kejadian kalau di tabungan pintar? Kalau di tabungan pintar ini next akan keluar sejumlah dana yaitu 500 juta. Lah, kok bisa ya? Nabungnya baru 11.835.000 kali 5, tapi ketika dia dunia kok keluarnya 500 juta. Bapak Ibu, saya mau ingetin sesuatu. Kok bisa sih Bu Cynthia? Nah, Coba. di sini ada yang punya KPR, saya juga KPR. Nah, di KPR itu kan
waktu ibu nyicil ke bank ada dari bank harus punya asuransi jiwa. Ya, kenapa sih wajib? Tujuannya apa? Buat kalau ada terjadi resiko mungkin ya Bu Cynthia ya. Jika terjadi resiko misalnya kalau cicilan rumah tuh sekarang antara 5 sampai 20 tahun kali ya. Betul. 5 sampai 20 tahun. Jika di antara 5 sampai 20 tahun itu tutup usia, itu rumah lunas. Nggak usah dilanjutin lagi. Rumah itu menjadi milik Bapak Ibu gitu kan ya. Jadi ahli warisnya Buat nggak ahli harus waris bayar utang berkeluarga. ya. Jadi Nggak bukannya harus bayar kalau utang. zaman dulu waktu saya masih kecil, nah nggak kejadian tuh kayak gitu. Nah kalau sekarang kita bersyukurnya seperti itu ya. Nah ini juga sama seperti ini. Jadi walaupun Bapak Zurihnya sudah tidak ada meninggal dunia, tapi target dia, tujuan keuangan dia menyiapkan dana untuk keluarganya tetap tercapai karena ada dana yang keluar setelah dia meninggal. Jadi walaupun kalau tetap hidup ada dananya tadi 102 juta, kalaupun sampai harus meninggal dunia ada dana yang tetap tersedia untuk keluarga tercinta sebesar 500 juta. Menarik nggak Bapak Ibu? Tepuk tangan nih Bu Cynthia. Terima Yeay. kasih. Next. Nah kalau seperti ini saya lemparkan ke Bapak Ibu. Pilih yang mana Bu? Bapak. Kalau Ibu pilih yang mana Bu? Tabungan pintar. Oh Ibu pinter banget deh. Kalau Ibu pilih yang mana Bu? Tabungan pintar. Tabungan pintar, betul sekali. Nah kadang-kadang yang seperti ini gak kepikiran sama kita Bu. Makanya itu tugas saya adalah mengedukasi Bapak Ibu. Pikirkan ini Bu supaya tujuan keuangan Bapak Ibu ini bisa tercapai. Ya, next. Jika ada yang mau Ya. bertanya, Silakan jika ada yang mau bertanya bisa langsung ini ya. Jadi bisa di save aja nomor saya. Kalau ingin konsultasi boleh silahkan atau di stand kami juga bisa gitu. Nah itu yang saya sangat rasain kemarin ya waktu saya mau masukin anak SMA di Tarbak. Alhamdulillah sebagian saya dapat dari sini, tinggal nambahin dikit Bu Cynthia. wah, Gitu, tinggal nambahin testimoni ya. dikit, testimoni gitu. Testimoni langsung karena sudah menyisihkan. Ya. Ketika sudah harusnya membayar ke sekolah, betul. sudah tersedia dana karena sudah menyisihkan dengan tabungan pintar ini. Oh iya. Ya, Bentar lagi, mungkin ada satu pertanyaan mungkin karena katanya waktunya sudah habis. oke. Ada yang mau bertanya, kebetulan kita ada souvenir juga, silahkan. Oke. Satu aja pertanyaannya. Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai financial planning keluarga, boleh angkat tangannya. Yang bertanya akan diberikan souvenir. Iya. Dari Satu Bu aja Indri. mungkin ya, karena waktunya Oke. 5 menit lagi katanya. Ada? Ada? Kok nggak ada yang bertanya? Tadi sengaja ya saya jelasin tentang hutang itu konsumtif, produktif. Gak ada yang nanya tuh bedanya apa? Apa udah ngerti? Ibu mau bertanya Sengaja. Ibu? Ada yang mau ditanya? Ada Bu? Enggak. Oh ya, oke silakan Ibu. Terima kasih, nama saya Ria. Halo Ibu Iria. Ya, saya mau tanya, kan kalau tabungan konvensional bisa diambil kapan saja. Oke, kalau tabungan pintar, apakah bisa diambil setiap saat? Nah, tujuannya kita tadi bahasnya itu nabung di bank itu tujuannya untuk apa Bu? Bedakan kalau Ibu cuma nabung buat ini buat bulan depan saya belanja bulanan. Ya, Ini kita lagi bahas tentang untuk komitmen menabung untuk pendidikan anak. betul. Kalau misalnya belum tercapai, walaupun di bank, apakah mau diambil Bu? Enggak, tapi maksud saya kalau yang konvensional itu kan tiap saat bisa diambil. Maksudnya Betul. Nah, kalau yang tabungan pintar ini, misalnya tahun depan saya mau ambil misalnya, bisa enggak? Nah, karena tujuannya untuk pendidikan dana pendidikan anak, tentu saja komitmennya itu harus dipenuhi. Percis seperti cicilan di bank itu Bu. Kalau cicilan di bank juga Ibu kan nggak bisa bulan ini cicil, bulan depan enggak, kan nggak bisa gitu kan. Tetap harus mengeluarkan dana, disisihkan untuk sampai selesai programnya. Ini juga sama Bu. Jadi sebetulnya kita membantu Bapak Ibu untuk memastikan di akhir tahun ke-8
ibu punya dana yang cukup untuk biaya anak. Oh, oke. Begitu Bu. Terima kasih. Ya sama-sama. Ibu dapat souvenir ya Bu ya. Terima kasih. Udah ya, waktunya sudah habis. Silakan Ibu. Boleh. Ya, next. Slide saya terakhir, saya cuma mau ingatin Ibu, Bapak seperti Boleh? ini. Ini sama ini. Boleh ini aja. Boleh. Silakan. Next. Tinggal slide terakhir Ya. ya Bu Cynthia ya. Saya mengibaratkan seperti ini. Saya dapat ini dari Google dan saya lihat ini bagus banget ya. 90% masalah finansial ternyata bukan disebabkan oleh penghasilan yang kurang. Kadang-kadang suka ngeluh, aduh pengeluaran gede ya, penghasilannya kurang. Belum tentu Bu. Masalahnya 3. Ceroboh dalam mengatur uang, kemalasan, dan pemborosan. Seperti kapal, kalau karam itu bukan karena lubang yang besar, justru karena lubang yang kecil loh Bapak Ibu. Kalau kita ingat film Titanic ya, itu bukan karena kehantam sama yang besar terlihat tapi oleh batu es yang kecil yang ada di bawah. Nah, jangan sampai kita salah merencanakan keuangan kita sehingga masa depan anak-anak kita tidak bisa tercapai sesuai dengan cita-cita mereka. Karena itu sebagai orang tua, saya mengajak Bapak Ibu bijak dan memulai perencanaan keuangan dengan baik. Terima kasih, saya Cynthia Danubrata. Terima kasih Sampai Bu ketemu ya. Cynthia. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terima kasih waktunya untuk Taruna Bakti. Ibu Indri sama Ibu Cynthia, kita ada souvenir dulu nih dari SD Taruna Bakti. Aduh, Kita terima undang kasih. kembali. Terima kasih Ini Bapak. terima kasih udah sharing ilmu yang sangat luar biasa buat kita semua. Mohon maaf kalau penerimaan dari kami kurang sempurna ya. Oke, terima kasih Ibu. Boleh foto Kita dulu, Pak. oh, ya? Ya. Boleh ada yang bisa foto? Kita dokumentasikan dulu sama anak-anak. Ya, yang Bu Endang boleh. Nah, ini sambil difoto sambil didokumentasikan. Oh, boleh. Ini bisa berkunjung di booth-nya ya, ada di sebelah kiri. Kita foto dulu deh, 1, 2, 3. Terima kasih Bu Indri, terima kasih Bu Cynthia. Oke. Ini bisa berkunjung ke stand-nya langsung yang ada di sebelah kiri panggung, di pojok sana ya Ibu dan Bapak. Itu silakan, kalau mau bertanya-tanya Bu Indri boleh ya, langsung saja ke booth-nya ya. Bagaimana asuransi tentang mungkin asuransi pendidikan dan asuransi lain-lainnya boleh berkonsultasi di sebelah sana. Oke, itu tadi talk show yang pertama tentang financial planning kalau nggak salah ya. Ya, financial planning dan sudah selesai. Sekarang kita siap-siap untuk ke talk show kedua. Ibu dan Bapak orang tua siswa TK yang mungkin lagi senggang atau lagi ingin beristirahat, sekali lagi kita undang kembali ke aula lantai 1. Bisa menyaksikan talk show ada 2 lagi ya. Ini materi yang kedua dan ketiga. Yang kedua tentang Better Entrepreneur dan yang ketiga ada Mindfulness for Kids ya. Kita langsung saja ke talk show yang kedua. Nih, ini ibu dan bapak orang tua mungkin ada yang berbisnis di rumahnya. Ada yang berdagang, berusaha. Ada gak? Ada ya. Ibu usaha apa Bu? Di rumah? Usaha kecil-kecilan ya? Oke. Nah, ada lagi mungkin yang lagi berbisnis? Ada juga Ibu. Oke, saya dekatin aja ya langsung. Biar enak. Nah, kita ke sebelah sini dulu nih. Halo Ibu, sama Ibu siapa nih? Nama saya Verlia. Saya berbisnis sekarang di bidang fashion, tapi fashion sini bermacam-macam. Ya selain baju, kita pun ada jual dari tas, jam, tapi kita ngambilnya lagi di luar. Kita bisa belanja di mana? Saya buka di Tokopedia, Shopee, Tokopedia, Tokopedia. ya Shopee, ya di marketplace Apa ada. namanya? Verlia RJ16. Verlia RJ16. Verlia RJ16. Perlia RJ6. Ya. Terima kasih Bu ya. Nah, untuk berbelanja boleh di Perlia 16 Bu ya.
Terima kasih Bu. Kita ke sebelah kanan nih. Ini tadi ada yang berbisnis juga. Ibu yang berbaju ungu. Wah, cantik sekali ini Ibu. Boleh perkenalkan dulu namanya Bu. Mas, saya Ibu Susi, usia 66 tahun. Bisnisnya bikin kue kering aja. Kue kering. Iya. Kuketo. Iya. Ada nomor HP-nya di itu, ya, di Jalan Pleret Raya, Antapani nomor 25. Terima kasih Ibu Susi, itu tadi ya. Ternyata orang tua dari SD Taruna Bakti dan mungkin dari peserta TK juga yang hadir pasti ada juga yang berusaha ya. Nah, kita sekarang langsung saja nih ke pematerian yang kedua, ini tentang entrepreneur. Bagaimana kita usaha, kalau tadi di sebelah kiri ada yang usaha passion ya Bu ya. Di sebelah kanan tadi usaha kue kering. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu pemateri kita, bagaimana kita berbisnis, walaupun ibu-ibu dan bapak-bapak semua bisnisnya beda-beda, tapi kita kerucutkan, kita fokuskan ke obrolannya tentang bisnis yang sedang banyak digandrungi di Indonesia ini ya, yaitu tentang F&B atau food and beverage atau makanan ya. Ini kita lihatnya dari angle makanan aja ya. Bagaimana beliau membangun bisnis, bagaimana beliau mengatur bisnisnya sehingga bisa menjadi bisnis yang berjalan dengan baik. Oke, tapi saya gak sendirian, saya akan ditemanin oleh siswa dari SD Taruna Bakti kelas 6, ini adalah Kakak Erian. Halo, gimana kabarnya? Ini atuh pakai mic, gak kedengeran. Cek. Oke, ini moderatornya kita akan serahkan aja sama Erin, tapi akan saya temani, sama Bapak temani ya. Kita akan panggil bersama-sama pemateri kita hari ini. Mau sama Erin atau sama Bapak? Kita bersama aja ya. Oke, untuk pemateri yang kedua tentang Better Entrepreneur akan dibawakan oleh Ibu Andini Prihardianti. Ibu bapak di sini juga sedang pernah mencoba atau bahkan sedang menjalani wirausaha. Jadi di sini kita sharing aja apa yang saya alami, apa yang saya lakukan dan pencapaian di saat ini Pak Oka. Betul, karena bisnis itu luas ya. Karena Ibu di sebelah sana tadi bilang bisnisnya fashion. Terus di sebelah kanan Ibu Susi tadi bisnis tentang kue kering. Ya, jadi ini sifatnya sharing aja. Tapi kita dari angle food ya, dari angle ya, betul, makanan. Yang betul. Bisnis ini adalah diemban oleh Ibu Andini. Sebelum ke sana ya, ini Ibu Andini boleh ceritakan kenapa ingin berbisnis, itu dulu. Dan kenapa mengambil bisnisnya makanan. Dari sekian banyak bisnis, silakan Bu. Oke, background saya sebetulnya hampir 15 tahun tuh di perbankan Pak Oka. Sempat kerja di perbankan? Ya, hampir 15 tahun saya di perbankan. Awalnya tuh saya pikir makin kesini saya makin besar, makin butuh perhatian lebih. Jadi naluri ibu-ibu ya, kalau lihat anak udah mulai masuk SD, ini kayak harus apanya yang kurang gitu ya. Sementara saya di bank dulu itu bisa hari ini sarapan di Bandung, nanti makan siang di Jakarta, makan malam di Surabaya. Karena memang operasi bank kita sudah di 24 provinsi. Wow. Jadi sampai ke Batam, sampai ke Labuan Bajo. Jadi rasanya kok waktu buat anak-anak tuh kurang. Iya, gitu. Iya.
Tapi ternyata pemikiran itu salah. Ini penting ya buat bunda-bunda yang sekarang bekerja di suatu instansi, punya pemikiran seperti saya dulu. Kalau saya wirausaha pasti banyak waktu santai buat anak-anak. Pasti banyak waktu happy me time buat keluarga. Yang saya rasakan itu salah. Ya, ternyata ketika bisnis kita mulai berkembang gak ada tuh libur Sabtu Minggu. Gak ada tuh bisa ngajuin cuti loh Pak Oka, gak ada. Wow. Kalau pesanan udah ratusan mau ditolak. Kayaknya gatel ya, pasti diterima. Contohnya kayak sekarang Bu ya. Kayak sekarang. Apa itu Sabtu dan Minggu kalau kayak kata anak-anak sekarang gitu ya. Terus Bu. Jadi pertanyaan berikutnya kenapa FMB? Dulu jangan salah, saya pernah sama dengan ibu di sana, saya bisnis fashion Pak Oka. Jadi namanya bisnis jatuh bangun itu biasa, rugi itu biasa. Yang salah kalau jadi kebiasaan ya, kebiasaan rugi, nyaman rugi, jangan. Tapi merasakan rugi itu biasa. Jadi dulu pernah saya ikut fashion, ternyata bahan-bahannya yang bagus itu dari India, dari Cina. Repot, harus impor. Saya cari-cari marketplace untuk bahan-bahan dari Cina. Kemudian yang kedua saya nggak punya basic jahit Pak Oka. Saya nggak tahu cara pola, saya nggak tahu bahan yang enak, bahan yang nggak enak, tahu-tahu beli gitu ya. Iya. Akhirnya message yang saya terima adalah jangan lakukan bisnis yang tidak kita mengerti. Ya, ada orang bilang ketika sesuatu dilakukan oleh bukan ahlinya akan jadi bencana. Akhirnya tutup Pak Oka. Oh, Ya. iya. Kemudian pernah juga saya buka resto Pak Oka. Itu di tahun 2020. Di tahun 2020 saya buka resto. Awal 4-5 bulan pandemi. Wow. Tutup. Gak apa-apa. Itu di luar kemampuan kita. Pandemi itu suasananya mencekam dan lain-lain sebagainya. Oke, tutup. Akhirnya saya pilih bisnis yang sekarang. Kenapa FMB? Karena Indonesia itu negara agraris Pak Oka. Yeah. Di mana kaya sekali akan pertanian, hasil peternakan. Jadi semua jenis makanan tuh mestinya bisa bahan-bahannya dari Indonesia. Cari-cari bahan di luar. Jadi saya memilih FMB karena bahan-bahannya sangat mudah didapatkan. Gitu Pak. Karena tersedia begitu banyak di Indonesia. Betul, ini, ya. betul. Dan untuk manusia tuh bisa berhenti nonton film bioskop, bisa berhenti cari-cari hiburan, tapi nggak pernah berhenti makan Pak Oka. Betul nih, kayak kita nih pasti makan semua ya. Oke deh, kalau saya kutip ya, sebagai entrepreneur itu dari Bu Andini tadi disebutkan bahwa yang salah itu kita kalau sudah jatuh ya udah jatuh, gak bangkit lagi. Itu adalah jiwa entrepreneur yang saya lihat dari Bu Andini ya. Dan karena entrepreneur dan bisnis itu berbeda. Kalau bisnis itu kita bisa investasi uangnya gitu. Kalau Bu Andini benar-benar berjiwa entrepreneur dan masuk dan tahu apa yang harus dilakukan di bisnis tersebut. Oke, Bu Andini dan Kakak Erin ya, biar obrolannya makin seru dan makin terdengar oleh kedua orang tua di sini yang sudah hadir. Bapak minta nih adik-adik dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 yang di belakang, suaranya boleh tidak terlalu keras ya. Sekali lagi, anak-anak boleh dibantu sama ibu bapak gurunya. Suaranya tidak terlalu keras biar gedungnya ini gak runtuh nanti kalau terlalu teriak-teriak ya. Silakan kalau mau ambil balon nanti ambilin aja sama Pak Yanyan di belakang ya. Kita langsung aja ke bisnis yang Ibu Andini ini jalankan ya. Sebelum kita mulai Pak Oka, Iya. untuk semua yang hadir nih boleh follow Instagram @ayampop_sultan DM Rancage ya. Ya Rancage. DM Rancage, nanti yang beruntung akan saya kirim ayam pop ke rumah masing-masing. Boleh di follow Instagramnya ya Bapak Ibu. Waduh, boleh diulangi Bu, Instagramnya adalah @ayampop_sultan. Ya. Ayampop_sultan. Ya. Terus
ketik juga Rancage. Nanti DM, dikirim. DM di ketik Rancage, nanti yang beruntung akan saya kirim ayam pop ke rumahnya. Supaya nggak penasaran Pak Oka ya. Duh, saya gak bawa HP lagi. Pengen. Oke, wah, ini Ibu lagi follow Ya, ya. langsung semua lihat handphone ya Pak Iya, Oka. iya, iya. Dan di sana ada menu-menunya mungkin ya. Ada. Terus ada gambar-gambar bisnis yang dijalankan Betul. sama Ibu Andini. Oke, kita masuk aja ke bisnis yang dijalankan. Ini akan ditanyakan oleh Kakak Erin. Silakan Kak Erin, pertanyaannya boleh dibacakan. Ya. Kenapa Ibu memutuskan untuk berwirausaha? Lanjut aja. Tadi Lanjut udah ya, katanya. tadi sudah ya. Nah, ini aja mungkin. Bagaimana tercetusnya usaha ayam Pop Sultan? Boleh Ibu ceritakan? Oke. Ayam Pop Sultan ini memang masih anak bawang Pak Oka. Baru lahir di awal 2021. Jadi waktu kita kena pandemi di 2020. Jadi begitu 2020 kita pandemi nih. Saya juga buka resto tutup. Akhirnya di 2021 saya membuka bisnis baru. Kenapa ayam Pop Sultan? Pertanyaan dari Erin. Itu pada saat kita, mungkin 2020 semua masih kaget ya Pak Oka, apa sih itu COVID? Wah masih simpang siur beritanya. Begitu 2021 orang sudah mulai teredukasi. Oh COVID itu penularannya begini loh, begitu loh. Udah deh gak pada mau keluar rumah deh, gitu kan. Akhirnya saya memutuskan di pandemi seperti ini apa sih yang paling dibutuhkan? Selain obat pasti makanan. Kalau saya mau bisnis obat saya nggak punya basic. Kembali tadi jangan lakukan bisnis yang kita tidak mengerti kecuali franchise. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk makanan. Di 2021 itu semua orang sudah teredukasi makanan-makanan sehat, ya. Rendah lemak, rendah gula, bergizi, protein tinggi. Itulah mengapa saya memilih ayam Pop Sultan, di mana ayam itu makanan sejuta umat. Wow. Rendah alergen, jarang ya ada yang alergi ayam, ya. Jarang. Alerginya udang biasanya, alerginya ikan biasanya. Terus kenapa nggak daging? Jadi makanan utama, daging juga, daging merah itu tinggi kolesterolnya. Jadi saya pilih ayam dan ayam yang kami gunakan adalah ayam pejantan yang rendah lemak, relatif rendah lemak. Kemudian semua menu dari ayam Pop Sultan tidak menggunakan gula pasir. Kalaupun ada gula itu kami menggunakan gula aren. Karena menurut penelitian gula aren itu tingkat glutiknya itu rendah. Kalau gula pasir 75%, kalau gula aren hanya 35%. Jadi citing-citing dikit di gula aren boleh. Gitu Pak Oka. Oh my God, sedetail itu ya Bu Andini ternyata mengetahui. Harus tahu loh, kalau mau bisnis ayam harus kenal sama ayamnya. Termasuk mungkin kalau Ibu Susi tadi jualan kue kering ya harus tahu juga gitu ya. Betul. Berapa persen gulanya, berapa persen Betul, gitu ya. betul. Karena itu akan mengedukasi juga si pembeli ya. Karena memang setelah pandemi ini semua concernnya meningkat tentang Kesehatan ya. kesehatan, betul. Ya, ya. Dan rendah gula, rendah harga tentunya mungkin Bu ya. Itu yang membuat kita sehat. Boleh di-spill atau lihat aja di Instagram nih harganya. Boleh, cek aja nanti di Instagram sambil di follow. Itu ada harganya di sana ya. Oke. Ada. Dan yang nge-DM tadi dikasih voucher ya. Kirimannya langsung. Oke Ibu Andini, kita beranjak ke pertanyaan nomor selanjutnya. Boleh Kakak Erin nomor 4. Bagaimana bisnis model yang dianut oleh ayam Pop Sultan? Oke. Ayam Pop Sultan itu mengadopsi dua model. Satu retail, kemudian kedua korporasi. Yang retail itu saya jualnya pakai Instagram saya sendiri. Bukan Instagram ayam pop awalnya, betul-betul Instagram Instagram saya sendiri. Itu kemudian kita juga masukkan ke GoFood, ke Grab untuk yang retail. Kemudian yang korporasi itu kita datang ke kantor-kantor. Karena memang pada saat pandemi banyak sekali instansi yang melarang karyawannya untuk makan di luar. Sehingga disediakan catering yang disediakan oleh kantornya. Itu yang kami kejar. Jadi memang betul-betul
Pak Oka, berwirausaha ini harus jeli melihat tantangan itu tak kayak susah, tapi sebetulnya itu tantangan, itu kesempatan. Ya, jadi dari unsur retail itu menyumbangkan omset 35%. Nah, yang korporasi itu sebetulnya lebih besar, 75% Pak Oka dari omset yang kita dapatkan. Begitu Erin. Jadi ada dua yang dianut bisnisnya, retail dan corporation. Betul. Oke, ini saya masuk ke sana ya Bu ya. Nih Bu Andini ini tipe orang yang, karena tadi kita harus tahu bisnisnya ya. Tipe orang yang learning by doing, jadi bisnis dulu, belajar. Atau beda-beda kan ya. Kalau saya tahu dulu, bisnisnya enggak. Jadi cari ilmu terus. Iya. Ibu Andini tipe yang mana tuh? Sebetulnya gini Pak Oka. Einstein, kita kenal Einstein ya, Kakak Erin kenal Einstein. Einstein bilang 99% kesuksesan itu adalah apa yang kita lakukan, 1%-nya yang kita pikirkan. Jadi kalau lebih banyak mikir daripada yang kita lakukan, udah pasti gak bakalan sukses Pak Oka. Iya. Jadi belajar itu bisa sambil jalan Pak Oka. Itu yang saya alami. Jadi apa yang Ibu ketahui tadi itu adalah proses sambil berjalan berbisnis. Betul, ya. betul. Dari mulai bisnis modelnya apa, terus takarannya seperti apa, seperti itu ya. Iya. Dan karena teori praktek dibarengin dengan teori yang bagus itu nanti bisnisnya berjalan dengan bagus ya Bu ya. Betul. Jadi enggak, kalau istilah kasarnya enggak bodoh-bodoh amat kita bisnis ya gitu ya. Kita tetap harus tahu kan ya. Betul, harus banyak cari informasi. Harus banyak informasi dan tentunya itu akan mengembangkan bisnis kita. Betul. Oke, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini akan ditanyakan juga oleh Kakak Erin, pertanyaan nomor 5, silakan Kak Erin. Berapa keuntungan yang didapatkan pada usaha Kak ini? Erin, Wah, ini pasti bapak ibu di sini. Lu ngomong doang berapa sih untungnya gitu ya, Kakak Erin ya. Oke, saya mulai bisnis ayam Pop Sultan ini awal 2021 dengan modal 1 juta. 5 ekor ayam plus bawang merah, bawang putih segala macam itu kurang lebih 1 juta, nggak lebih dan even nggak nyampe 1 juta. Di akhir Februari kalau saya tidak salah saya mulai. Di Desember saya membukukan omset sebesar 369 juta. Secepat itu Bu? Secepat itu Pak Oka. Oh my God. Betul ya, dan di tahun ini, di tahun kedua yang belum genap, di bulan Agustus karena kita per 6 bulan melakukan pembukuan, itu sudah hampir angkanya sama. Wow. Mungkin sampai akhir tahun mohon doa restu menyentuh angka 1 miliar. Amin, kita doakan semoga 1 miliar ya. Jadi memang itu tidak mudah ya, memang tidak mudah. Tapi kuncinya adalah konsisten. Terus harus pinter-pinter cari supplier Pak Oka. Ya, cari supplier yang bisa ngutang. Itu benar Pak Oka, tapi kalau kita udah ngutang tertib. Saya ambil ayam bayar 2 minggu kemudian tertib. Bayar 2 minggu, mundur 2 minggu, mundur 2 minggu sehingga saya tidak perlu menambah modal Pak Oka. Iya. Gitu, jadi memang saya mulai dengan awal 1 juta di akhir tahun. Saya membukukan omset 369 juta. Dan di tahun kedua ini alhamdulillah ayam Pop Sultan masuk 13 besar yang entrepreneur sukses 2022 dari organisasi YES yang bekerja sama dengan Smesco Indonesia di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Wow. Alhamdulillah Pak Oka, belum sampai 2 tahun kami sudah melakukan pencapaian Pak Oka. Iya. Jadi kalau berbisnis, kalau gini nih, kalau entrepreneur tuh ngutang uang tuh buat diputarkan kembali ya. Betul. Ya, kalau kita minjem uang dibeliin. Jadi jangan takut punya uang seadanya, jalanin aja dulu Pak, karena uang kecil resiko kecil. Iya kan? Betul, dan dapatnya juga kecil ya Bu ya? Begitu, ya dapatnya bener kan ya? Begitu saya mulai 1 juta resikonya sedikit. Sekarang sudah tahun kedua hampir 1 miliar resikonya jadi besar. Tapi dimulai aja karena saya ngalamin sendiri Pak Oka. Dan satu lagi pesannya, tolong pisahkan keuangan rumah tangga dengan keuangan bisnis.
Itu yang sulit. Sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mengaccountable keuangan kita. Saya sendiri pakai buku kas, bukan endorse, Iya. tapi pakai buku kas itu nyaman sekali. Karena kalau kita mau ikut kompetisi yang seperti saya ikuti kemarin dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, itu kurasinya adalah melihat keuangan. Oh. Betul-betul melihat apakah kita accountable atau tidak. Jadi levelnya dari uangnya itu ya. Ya, dari uangnya, proses bisnis yang dilakukan itu kurasinya ketat luar biasa. Wow. Jadi mulai sekarang dari awal tertib keuangan yang accountable. Karena kita tidak tahu proses selanjutnya kita akan ikut kemana. Ya, Gitu, Pak Oka. Karena di setiap instansi leveling usaha itu beda-beda Bu ya. Betul. Kita masuknya ke level UKM atau usaha kecil. Betul. Kalau Ayam Pop Sultan masuknya Kita UKM. UKM ya Mas? UMKM. Ya. Sebetulnya sama aja Pak, entrepreneur. Oh, sama aja. Cuman kadang-kadang kita tuh suka bukan UMKM, kita entrepreneur. Sebenarnya sama aja Pak Oka. Karena disebut UMKM sampai dengan angka 5 miliar. Disebut Betul. kita dapat 5 miliar Sampai dengan baru. angka omset 5 miliar itu masih UMKM. Wow. Jadi Ibu tadi yang bisnis gue dan bisnis ini boleh ya. Itu dipelajari bagaimana biar bisa berkembang. Dan kalau saya lihat tadi berarti naik levelnya Bu ya. Kalau dulu 300 sekian juta tuh 1 tahun, sekarang Iya. 6 bulan udah kecapai ya. Iya, Ya. angkanya sudah lebih. Iya, iya. Nah, mungkin orang tua pengen tahu nih Bu, bagaimana Ibu tahu vendor-vendor kayak misalkan tadi ke instansi apa, terus Ibu dapat masuk ke retail tuh bagaimana, terus masuk ke kayak Shopee kayak gitu-gitu kan. Oke. Bagaimana tuh Ibu dapat vendornya? Ya, jadi yang pertama harus kita kuasai juga adalah komunikasi. Mau Kak? Penting ya itu ya. Itu komunikasi, makanya Bapak Ibu tolong ajarkan anak-anak komunikasi sejak dini. Karena saya bisa ngutang ke supplier 2 minggu itu karena komunikasi. Datang ke pasar langsung bayar harusnya. Tapi yuk anak-anak atau ibu, bapak sendiri kita mulai belajar komunikasi. Meyakinkan orang lain, persuasif. Karena keuntungannya banyak sekali. Apalagi untuk yang korporasi itu betul-betul saya datang kantor ke kantor Pak. Oh jadi datang langsung ya? Datang kantor ke kantor, kasih sampel, nawarin ini, nawarin itu. Kalau kita malu-malu, orang nggak paham kita maunya apa. Jadi, atau kalau memang Bapak Ibu, ngomong teh susah, nggak apa-apa, hire orang, bayar dulu seadanya. Karena komunikasi itu kunci juga penting kalau kita mau mengembangkan bisnis. Jadi jangan lupa Bapak Ibu tolong dari kecil anak-anaknya diajarkan untuk komunikasi, berani tampil. Karena ternyata di kehidupan nyata ini komunikasi adalah nomor 1. Bagaimana kita menyampaikan apa yang kita inginkan kalau tidak bisa berkomunikasi. Ya. Jadi Ibu datang langsung aja ya. Betul, Gak usah canvassing, malu-malu. jangan malu-malu. Iya, karena kan kalau yang saya rasakan ketika bisnis bingung gitu Bu. Ketika ini harus kemana ya? Karena pengen naik level kan ya. Betul. Gak ingin gini terus gitu bisnisnya. Betul Pak, iya. Misalkan mau ekspansi buka toko kah? Nah Ibu gimana nih? Buka toko kah atau bisa online aja? Dengan omset tahun kedua hampir 1 miliar itu saya hanya melakukan penjualan online. Online ya? Gak punya tempat offline, online. Jadi gak usah bingung ya? Gak usah bingung, Gak aku punya sewa tempat. tempat mahal, cari sini. Apalagi depan Riau sini, 2 kali 2 aja udah 50 juta, hampir 100 juta gimana depan belakang. Udah mulai aja dulu, online gratis. Dan bebas. Bebas. Mau kapan aja kan ya? Mau sambil malam tiduran gitu Iya. bisa gitu ya. Oke. Nah ini bisnis yang sangat luar biasa ya. Kita langsung saja Bu ke pertanyaan berikutnya. Oke, Tadi silakan kita Kak Erin. bicara tentang bisnisnya bagaimana dan ke nomor 6 Kak Erin. Apa tujuan berikutnya yang ingin dicapai Ibu melalui Ayam Pop Sultan? Wow. Oke, banyak ahli ekonomi nakut-nakutin kita di 2023, resesi segala macem ya. Itu nyeremin banget kalau kita lihat di media sosial. Harapan kami Ayam Pop supaya bisa melewati resesi 2023, menambah lapangan pekerjaan sehingga bisa membantu mereka yang terdampak di
resesi 2023 Kak Erin. Wow, luar biasa. Ibu juga ngikutin ya yang kayak gitu-gitu ya? Harus Pak Oka. Harus ya. Karena FMB juga apalagi namanya cabai bawang itu naiknya udah kayak saham Pak Oka. Oh gitu. Hari ini naik, besok turun, hari ini naik, besok turun. Jadi harus tahu Pak, ya harus tahu kapan orang banyak beli, kapan orang itu harus tahu. Dan saya kasih satu cerita, telur ketika pemerintah sibuk membagikan BLT dalam bentuk fisik nih bagi-bagi telur, Ya. harga telur naik. Karena jadi susah di pasar. Jadi kalau Bapak Ibu yang dapat BLT happy, kalau saya sedih Pak, karena harga telur bisa naik sampai 50-60%. Wow, kena langsung ya ke usaha. Kena langsung, jadi betul-betul harus update berita, update tahu apa yang terjadi di luaran sana Pak Oka. Oh, itu tuh kalau mau berwirausaha harus ya kita cari informasi apa aja. Betul. Nah kalau tadi Ibu menyinggung telur terus cabe, sebenarnya yang masak nih siapa sih Bu pertama kali dulu? Terus Pertama yang ngeracik kali menunya mulai gitu ya, pertama kali mulai itu saya masak sendiri sama Pak Su. Jadi waktu 2020 bisnis suami saya juga sangat terdampak karena mostly dana APBD dialihkan untuk penanganan COVID. Ya. Udah deh pembayarannya mundur semua, udah dia nongkrong di rumah. Anak-anak saya kebetulan seneng banget tuh sama ayam pop. Ayam pop yang paling enak itu ayam pop tit gitu ya. Harganya di atas 25.000 kalau pakai GoFood. Sementara anak-anak saya seneng banget, mahal banget sih satu potong segitu. Akhirnya cari-cari trial error berapa kali masak. Terus akhirnya jadi deh ayam pop gitu. Jadi betul-betul masak sendiri Pak. Ya jadi harus bisa sendiri ya. Harus tentunya. bisa sendiri. Ya pasti itu akan membuat kita tahu rasanya. Betul. Karena makanan ya, beda Betul. sama fashion gitu ya. Betul. Karena makanan Jadi itu kalau kita mau jual sesuatu juga harus menjual seperti yang kalau kita beli juga pengennya begitu. betul. Jadi jangan dikurang-kurangin bumbunya, jangan dikurang-kurangin rasanya. Karena kalau kita beli juga nggak enak kalau dapat barang kayak gitu. Jadi yang kita jual harus kita suka juga. Ya. Dan kalau ibu dan bapak udah follow tuh, lihat di Instagramnya. Kalau saya suka lihat ya, kirim tiap hari tuh berapa mobil kalau ayam pop sultannya. Jadi udah besar nih bisnisnya. Keluar kota udah kan ya bahkan ya. Betul. Terus- Pokoknya jangkauan Paksel itu udah kita kirim. Udah kirim ya, Iya. wah luar biasa. Dan siapa tuh Bu biasanya pasarnya yang beli? Ya, yang beli tuh biasanya atau corporation misalkan perusahaan Iya, atau teman-teman seperti gitu. seperti tadi kita kan dua model bisnisnya, retail dan korporasi. Kalau yang sampai ratusan box itu korporasi. Yang retail ya orang-orang seperti Bapak Ibu ini, boleh di GrabFood, boleh di Gojek atau boleh DM di link yang ada di Instagram. Boleh. Tapi yang menjadi saya kaget karena ayam yang saya jual ini ayam pejantan yang rendah lemak. Kayaknya yang suka tuh bakal di atas 40-50 lah. Iya, Yang iya, udah iya. diabetes gitu ya. Yang udah darah tinggi, yang makannya juga harus dipilih-pilih. Ternyata sekarang anak-anak umur SMA udah paham betul kesehatan. Jadi banyak sekali anak-anak muda ABG itu yang pesen ayam pop karena memang katanya nggak mau katanya ayam yang gede-gede itu McD, KFC itu bikin gendut gitu Pak Oh, Oka. Jadi banyak juga sekarang Iya, iya. ABG yang beli ayam pop sultan. Gitu Rin. Jadi isunya udah aduh takut gendut gitu ya, pengen terlihat cantik selalu. Oke deh, nah Ibu ini pertanyaan terakhir mungkin Kakak Erin silakan. Silakan tanyakan yang poin nomor 10. Pesan yang ingin disampaikan kepada kita yang mau atau yang sudah memulai bisnis? Oke, sebetulnya seperti saya sampaikan saya juga baru mulai. Tapi alhamdulillah di tahap ini kami mendapat beberapa prestasi. Jadi rasanya boleh kita saling berbagi. Ya. Satu kata untuk Bapak Ibu yang sedang berbisnis atau akan berbisnis, kuncinya adalah konsisten. Seperti tadi saya bilang, rugi biasa, tapi jangan jadi kebiasaan. Ya, jadi harus punya feeling nih, kira-kira bisa diterusin atau enggak. Atau naik turun
Uang biasa, saya juga ada kok yang sehari nggak ada yang beli gitu. Ada, tapi ketika kita sudah di tahap ini, alhamdulillah semua notice, semua tahu, oh ada produk kami. Kemudian terutama untuk bunda-bunda nih yang sekarang sedang kerja, memutuskan untuk berwirausaha. Jangan lakukan seperti yang saya lakukan. Saya resign dari 13 tahun kerja di bank hanya ingin punya waktu lebih dengan anak-anak. Jangan wirausaha karena setelah stepnya naik terus sama aja nggak punya waktu buat anak-anak, nggak ada Sabtu Minggu libur. Tapi privilege yang saya dapatkan ketika saya menjadi wirausaha adalah saya bisa bekerja dengan siapapun yang saya mau, termasuk anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya umurnya 8 sampai 11 tahun, jadi motoriknya sudah bagus. Ketika Sabtu Minggu ada pesanan 400 box gitu ya, aduh mau ditolak gimana nggak ditolak, kemarin udah sibuk banget gitu ya. Akhirnya saya ajak anak-anak, jadi gini, box itu datang dalam bentuk lembaran ya, jadi harus di craft supaya jadi box. Itu saya ajak anak-anak, yuk kamu dapat 10 ada uangnya 1.000, yuk kamu, jadi betul-betul tetap ada waktu dengan anak-anak. Jadi privilege yang saya dapatkan ketika saya berwirausaha adalah saya punya kebebasan untuk memilih bekerja dengan siapa saja termasuk anak-anak saya. Saya bebas punya anak buah siapapun, tapi jangan pernah berpikir punya banyak waktu luang karena nggak pernah punya banyak waktu luang kalau bisnis kita sudah elevate. Iya, Gitu Pak Oka. Jadi kuncinya adalah konsisten dan persisten ya. Dan tentunya adalah pesannya mulai ya Bu ya. Betul. Jangan Lakukan. kebanyakan teori, lakukan aja. Oke, terima kasih Bu Andini. Terima kasih. Gak kerasa loh, udah 30 menit nih. Semoga bermanfaat ya Pak Oka ya. Pasti bermanfaat buat kita. Guru-guru juga nih mungkin yang mau pensiun tentunya kemana lagi kalau bukan usaha ya. Betul. Ya gitu, jadi kita bermanfaat juga buat guru-guru. Terakhir dari kita, ini ada cenderamata sedikit aja dari kita. Ini akan diberikan langsung sama Ibu Kepala Sekolah. Kita undang saja Ibu Irma untuk memberikan souvenir. Terima kasih loh Bu, mohon maaf ya mengganggu bisnisnya hari Sabtu ini. Siap nih, Kakak Irin boleh diserahkan ke Ibu Irma souvenirnya. Oke, silakan. Ini dari Ibu Kepala Sekolah SD Taruna Bakti memberikan souvenir kepada Ibu Andini. Sama-sama Ibu, terima kasih. Difoto dulu, silakan di sini. Ikutan dong, kan Erin juga moderator ya. Sip. Mau dong ikutan? Terima kasih. Oh, mau dibuka? Foto lagi cenah buka masker. Diulang ya. Ya, ya, ya. Terima kasih Kakak Erin, Ibu Irma terima kasih dan Ibu Andini. Terima kasih Luar Pak Oka. biasa, semoga bisnisnya semakin berkembang dan semakin meluas ya. Selanjutnya ini talk show terakhir, ini tentang mindfulness for kids. Ini penting untuk ibu-ibu dan bapak-bapak mengajarkan bagaimana kesehatan untuk anak-anaknya. Ini akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Ibu Desi Antini. Kami persilahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali dan selamat bergabung. Mungkin yang tadi sedang mendokumentasikan anak-anak yang sedang ada di pos baru bergabung, saya ucapkan selamat datang kembali. Perkenalkan, nama saya Miss Desi. Hari ini kita akan masuk ke talk show yang ketiga, itu hari ini temanya adalah tentang mindfulness for kids. Tapi rasanya panggung ini sangat besar kalau saya sendirian, jadi saya mau undang satu orang siswa dari Taruna Bakti untuk menemani saya di panggung hari ini. Kita sambut, inilah dia Akilah Berry.
Oke, Beril, gimana nih Beril? Dari pagi tadi udah nge-MC ya Beril ya? Iya, Bis. Gimana nih dari pagi sampai sekarang masih ada di sini? Perasaan Beril hari ini gimana nih? Aku sih seneng ya, Miss, bisa mandu acara hari ini. Meskipun dari pagi, tapi aku masih tetap semangat loh, Miss. Oh, hebat banget Beril masih tetap semangat ya. Miss Desi sih kalau jam segini ya udah ngos-ngosan, udah butuh stretching kayaknya nih Beril nih. Gimana dong Beril? Miss Desi butuh stretching, Beril punya solusi nggak? Punya dong, Miss. Kebetulan nih ya, aku punya seseorang yang bisa bantu kita semua untuk stretching dan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan nih. Oh, orangnya ada nggak tapi hari ini? Ada dong, Miss. Oh, udah ada. Oke, kalau gitu siap ya. Kita panggil ya. Hari ini siapa nih bintang tamunya Erin? Oke deh, Miss. Kalau gitu kita undang aja ya. Bapak dan Ibu, marilah kita sambut bersama-sama Ibu Edita Paradevi, MBA. Saya orang tua dari dua anak gadis. Ini pesan sponsor. Soalnya titip Harus disebut. Namanya disebut ya. Oh, namanya disebut gitu. boleh. Emily dan Elena di sini. Oh, ada Emily dan Elena hari ini hadir. Iya, selamat datang Edita hari ini. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk datang ke acara hari ini. Nah, Beril, kita kenalan dulu dong ya sama hari ini yang mau ngajak ngobrol kita nih gimana nih jadi Beril? Oke deh, kita kenalan dulu ya. Oke. Jadi Ibu Edita ini adalah Ya, jadi saya itu adalah seorang ibu, entrepreneur dan juga sebelum pandemi ini kita ada kesempatan untuk tinggal di Bali, Miss Desi. Nah, di Bali itu saya mengikuti kursus untuk menjadi guru yoga. Nah, di situ saya belajar banyak hal, mulai dari teknik meditasi, pernafasan, gerakan yoga, dan macam-macam. Di Bali itu juga saya sempat ngajar yoga untuk orang rehab ya. Yoga untuk skoliosis, dan juga yoga biasa, yoga reguler. Oh, oke, betul. Hari ini Ibu Edita akan membahas tentang mindfulness for kids ya Bu ya? Betul. Gimana nih? Mungkin Beril punya pertanyaan nih. Apa tadi dari apa? Topik kita hari ini ya. Beril akan bertanya dulu hari ini yaitu maksud dari mindfulness for kids. Betul, itu pertanyaan pertama. Mungkin Ibu Edita boleh bisa sedikit kembangkan dari topik hari ini mindfulness for kids ini gimana sih Bu? Oke, pertama aku mau tanya dulu nih, kalau Beril ngerti nggak mindfulness itu artinya apa sih? Ketenangan. Jadi sekarang itu kan kita sering sekali mendengar isu tentang mental health, mental issue, mindfulness. Nah, apalagi ibu-ibu di sini kan kalau tadi saya lihat nih hebat-hebat banget ya Miss Desi ya. Wah, Selain iya. ngurus anak, punya bisnis, betul. pasti ngurus rumah tangga juga kan. Iya, pastinya itu yang utama, betul. Nah, banyak sekali role yang ibu-ibu atau bapak-bapak lakukan di era milenial sekarang kan. Nah, jadi isunya itu adalah mindfulness, bukan hanya untuk anak tapi untuk orang tuanya juga sebenarnya Miss Desi. Iya. Kalau dari definisi ya, mindfulness itu sebenarnya adalah salah satu jenis meditasi. Untuk kita lebih memahami keadaan sekitar dan emosi yang dirasakan. Oh, supaya kontrol emosi, nggak panikan gitu betul ya, sekali. Mam ya. Nah, misalkan kayak ibu-ibu yang role-nya banyak ini nih, dari pagi sampai siang ngurusin bisnis, sampai rumah ngajarin anak. Ya, udah padat banget jadwalnya ya. Terus anaknya belajarnya challenging, dalam artian maksudnya ibunya udah keburu marah-marah duluan nih Miss Desi. Ya. Udah keburu marah-marah, terus pasangan kita di rumah bilangnya sabar. Nah, terus Kurang yang kita, solutif. Betul, iya. Miss Desi bilang ya kurang solutif. Kurang solutif. Karena ketika kita dibilang sabar, itu kita nggak akan langsung prek sabar gitu nggak akan. Oh, iya. Jadi
Karena apa? Karena ketika stres, ketika kita emosi itu, eh, otak kita tuh nggak paham sabar itu apa. Ketika kita stres itu otak kita tuh denyutnya lebih cepat. Karena otak berhubungan dengan jantung, jantung kita juga berdetaknya lebih cepat ya kan. Kalau misalkan panik atau stres itu kan deg-degan ya, Beril ya. Nah, kalau kita deg-degan, kita juga nggak bisa bilang sama jantung kita, tenang, sabar. Nggak bisa ya, susah. Yang bisa kita kontrol itu adalah nafas kita. Jadi kalau kita mengontrol nafas kita agar bernafas lebih lambat, jantung kita juga akan berdenyut lebih lambat. Sehingga otak kita juga bisa berpikir lebih jernih. Oh gitu. betul, deep breathing gitu Deep ya Ibu breathing, Edita, betul. Nah mungkin boleh dibacakan pertanyaan nomor 1 Beril. Nih, latihan deep breathing itu harus dilakukan sambil duduk atau kayak gimana? Nah, sebenarnya bisa dalam posisi apapun, tapi kalau misalkan awal-awal memang lebih bagus sambil duduk. Kenapa coba? Supaya tidak pegal. Kalau sambil berdiri pegal nanti. Oh iya betul. Jadi fokus untuk deep breathing sambil duduk, gitu lebih baiknya duduk ya. Betul. Oke baik, deep breathing sambil duduk. Kemudian boleh mungkin 2 Beril. Apakah latihan mindfulness harus dengan bernafas gitu? Latihan bernafas? Sebenarnya latihan mindfulness itu bisa macam-macam. Tapi yang paling mudah itu dengan melatih nafas. Yang lainnya itu bisa dengan yoga, karena ketika kita yoga juga kita mengatur nafas kita kan. Oke. Kalau gitu nomor 5 nih Beril. Apa perbedaan olahraga yoga dengan olahraga yang lainnya nih? Nah ini nih, gimana sih bedanya yoga sama olahraga lainnya? Apa kita panggil Pak Budi aja nih? Oh Pak Budi, untuk yoga bersama Pak Budi. Jadi kalau bedanya yoga sama olahraga lainnya, kalau olahraga yoga itu kan dia low impact. Jadi gerakannya juga nggak cepat. Nah dia akan melatih kelenturan dan stabilitas. Kalau olahraga lain itu seperti kardio itu fokusnya untuk kesehatan jantung. Oke, baik. Jadi itu ternyata ya, yoga berkaitan dengan deep breathing sambil duduk, begitu ya. Terus juga gerakannya tidak terlalu cepat, jadi bisa menenangkan emosi dan pikiran kita. Iya, oke, baik. Kemudian Beril, berikutnya mungkin bisa di nomor 8 pertanyaannya. Yoga ini bisa dilakukan dari umur berapa nih? Dari umur Beril bisa yoga. Wah, Beril suka yoga, Mas olahraga nggak? Enggak sih. Oh enggak. Jujur. Jadi olahraganya cuman sama Pak Budi sama Bu Ella di sini. Ya, Iya. tapi kadang-kadang ya sepedahan sih pernah. Oh sepedahan, oke. Nah oke, kalau gitu sepertinya tadi Bapak dan Ibu sudah duduk-duduk, pegel kayaknya ya duduk terus. Kemudian anak-anak juga tadi udah ngambil-ngambilin galon. Kayaknya kita seru nih kalau kita sambil latihan deep breathing. Stretching ya? Deep breathing atau stretching? Oh deep breathing sama stretching, gimana? Mau stretching dulu? Boleh kalau mau deep breathing dulu. Deep breathing dulu. Sama anak-anaknya sama ya. Anak-anak, oke. Kalau gitu kita butuh beberapa anak yang jaga stand ya. Boleh anak-anak yang ada di stand, kita gabung ke sini yuk. Kita akan latihan deep breathing. Oke, yuk. Boleh maju di matras hijau. Anak-anak boleh duduk di Nah, matras. silakan di matras hijau, Duduk kemudian aja. duduk, tapi agak depan ya supaya terlihat di depan kamera. Nah, iya, oke. Baik, yuk kita perlu lepas sepatu dulu nggak Bu Edita? Usah, oke. Kita duduk bersila, boleh duduk bersila dulu nih anak-anaknya di depan. Wah, bisa dicoba sama ayah bundanya di rumah juga berarti ya ini ya Bu ya? Bisa Miss Desi. Jadi gini, sambil nunggu anak-anak siap ya. Jadi dulu ceritanya anak saya yang kedua itu, nah ada di situ. Wah, tuh. boleh dong Dadah nih, mana nih? Ada Elena udah hadir supporting sistemnya Mama. Elena itu kalau nangis dia pasti muntah dulu waktu kecil. Jadi nangisnya tuh panik terus pasti muntah. Nah, karena saya belajar yoga, jadi dia sering ikut saya workshop yoga. Dia tahu tuh caranya di breathing inhale, exhale. Nah, kalau dia udah mau nangis gitu, gurunya juga paham. Jadi gurunya di sekolah gini, Elena, inhale, exhale gitu. Jadi dia lebih tenang. Lebih tenang, betul. Jadi nggak jadi betul. muntah. Iya, teralihkan. Gitu, teralihkan, betul. Oke. Nah sekarang anak-anak kita mau bareng-bareng latihan bernafas. Bernafas, oke. Padahal kita setiap hari udah bernafas ya, bener nggak? Ternyata ada tekniknya ya. Nah sekarang kita mulai
belajar untuk menyadari nafas kita. Ini ibu-ibu sama bapak-bapaknya boleh ikutan ya di sini ya. Di sini, manggilnya tante aja kali. Oh ya boleh. Request tante. Di sini Tante Edita. nanti tante akan kasih aba-aba Betul. untuk kalian menarik nafas. Boleh dibuka nggak maskernya? Oh Miss boleh, Desi? oke kalau gitu anak-anak boleh dibuka dulu maskernya sebentar. Boleh Kita dibuka akan dulu maskernya deep sebentar. breathing. Nah, nanti kita akan tarik nafas sebanyak 5 hitungan. 5 hitungan. Lalu tahan sebentar. Tahan. Lalu kita akan membuang nafas sebanyak 6 hitungan. 6 hitungan. Ingat ya. Oke. Tarik nafasnya berapa hitungan? 5. Buang nafasnya? 6. Pinter, anak-anak Taruna Bakti pinter-pinter ya. Oh tentu. Nah, kita mulai latihan dulu ya. Oke, Pio. Oke, kita mulai di hitungan mulai. ketiga. Hitungan ketiga. Di hitungan ketiga mulai tarik nafas ya. 1, 2, 3. Tarik nafas dalam 5 nafas. hitungan. 3, 4, 5. Tahan. Tahan. Sekarang buang nafas dalam 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana rasanya? Gimana? Enak? Kok ada Nah. rasanya enak, manis. Manis ya? Nah, Tante mau titip, kalau tarik nafas dan buang nafas itu pakai hidung ya. Mulutnya ditutup ya. Oh gitu. Jadi kita bernafasnya pakai hidung. hidung. Betul. Mengeluarkannya Pintar. juga dari hidung ya. Dari Mengeluarkannya hidung. juga. Keluarnya juga dari hidung. Jadi tarik nafas dari hidung, buang nafas dari hidung. Oh, oke. Tarik nafas dari hidung, keluarnya juga dari hidung. Oh, apakah ini harus tenang suasananya? Boleh. Oh, Nah, boleh. kita Jadi, mulai lagi ya. Mulai lagi. Oke. Oke, anak-anak kita mulai lagi. Kali ini kita lakukan 3 kali ya. 3 kali. 3 kali ya. Kalau tadi cuma sekali, sekarang ditambah speed up jadi 3 kali. Kuat ya. Kuat ya, oke. Kita latihan. Sekarang kita tarik nafas. Tarik Hitungan nafas. ketiga. 1, 2, 3. Tarik Menggunakan nafas. 2, 3, 4, 5. Tahan. Tahan. Sekarang buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Tarik nafas yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafas lagi. Sekali lagi yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pintar. Oh hebat, Hebat ya. keren. Tepuk tangan dulu dong, boleh semuanya sama-sama yang sudah latihan di breathing hari ini. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian di rumah sedang belajar atau enggak apa namanya? Merasa kesal, banyak PR, banyak aduh, PR, takut kalian ngantuk betul. gitu. Kalian bisa mempraktekkan apa yang tadi kita latih. Tarik betul. nafas dalam-dalam lalu buang Dibuang, nafas sambil iya. dihitung. Jangan lupa bernafasnya lewat Hidung, betul hidung, ya. ya. Nafasnya lewat hidung, dikeluarkan tadi dari mana ya? Dari hidung juga, betul. Soalnya kadang suka salah paham nih, oh tarik nafas dari hidung, keluarnya dari mulut. Ternyata salah ya Ibu ya. Karena mulut itu buat makan, Miss Desi. Oh iya, mulut untuk makan. Jadi kalau kita bernafas lewat mulut ada hormon yang nggak keluar gitu. Aku lupa namanya apa, tapi bernafas itu inhale dan exhale lewat hidung. Begitu. Nah, tadi saat anak-anak bernafas dan ada orang tuanya yang mengikuti nih, misalkan bernafas, itu otomatis pikiran kita fokus di nafas kan ya. Kan pasti lupa nih, nanti siang makan apa ya, besok ada ulangan apa ya. Itu iya. semua sejenak dilupakan karena kita fokus pada nafas kita. Jadi manfaat dari latihan bernafas ini adalah supaya kita bisa mengontrol nafas kita. Kalau kata pepatah Inggris nih Miss Desi, karena MC-nya Miss Desi. Jadi pepatahnya pakai bahasa Inggris. Oh boleh. If you can control your breath, then nobody can own your peace. Oh tuh, jadi kita yang sendiri kendalikan diri kita ya. Betul. Oke, gimana Beril? Tadi ikutan nggak? Rasanya gimana Beril? Setelah latihan bernafas? Oh enak. Lebih lega. Lebih lega ya. Lega. Udah nggak nervous lagi
dong Beril hari ini di atas panggung ya Beril ya? Oh udah enggak, oke deh. Oke, kalau gitu terima kasih anak-anak, boleh kembali lagi ke standnya masing-masing. Kita duduk lagi Terima yuk, kasih ya. Tante. Jadi tadi kita sudah latihan deep breathing ya, bernafasnya dari hidung kemudian dikeluarkan juga dari hidung. Tadi manfaatnya bisa untuk mengendalikan emosi kita karena hanya kita sendiri yang bisa mengontrol emosi melalui tadi teknik bernafas itu ya. Nah kalau gitu mungkin sekarang tadi biasanya sering dilakukan pada saat yoga ya, Beril dan Ibu Edita. Nah mungkin Beril bisa dilanjut dengan pertanyaan berikutnya untuk di nomor 4 kalau yoga. Jadi untuk melakukan olahraga yoga, apakah ada alat-alat khusus yang kita perlukan? Alat khusus itu nggak perlu, yang penting bajunya nyaman. Kalau pakai baju gini nggak bisa yoga, Oh, Miss Desi. berarti tadi kita cheating, harusnya bajunya nggak gini ya. Jadi baju yang nyaman, dan juga biasanya kalau untuk pemula memang ada tambahan properti ya, Oh, iya. seperti tali atau blok supaya nggak overstretch. Oh, nggak Gitu. overstretch. Tapi yang penting dimulai dari kemauan Oh, iya betul, konsisten gitu ya. dan konsistensi Dilakukan. seperti kata Ibu tadi. Oh iya betul, konsisten dilakukan terus menerus. Kemudian nomor 9 nih Beril, ada pertanyaan berikutnya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan supaya olahraga kita tuh nggak sia-sia? Nah ini penting, udah olahraga, tapi nih ternyata sia-sia nggak ya olahraga kita? Supaya olahraga nggak sia-sia pasti jawabannya yang pertama tidurnya harus sesuai jam ya. Sesuai jam. Jadi kalau mau berbicara mengenai body clock itu ada jam di mana tubuh kita seharusnya sedang tidur terlelap dari jam 11 malam sampai jam 2. Iya. Nah, jadi jam 11 malam itu kita udah harus tidur, bukan berarti oh ini udah mau jam 11 tidur gitu. Jadi jam 9 udah harus siap-siap tidur. Oh. Nah, tidurnya itu di jamnya yang tepat mengikuti body clock. Lalu yang kedua, makannya yang sesuai Yang nutrisinya, sesuai. jangan berlebihan. Cukup gitu ya. Cukup. Kalau Beril jadi biasanya rutinitas sehari-hari tidurnya jam berapa nih Beril? Antara jam 10 sampai jam 11 lah. Dijawabnya jam harusnya jam 9 udah mulai tidur, ceritanya gitu supaya metabolisme tubuhnya juga lebih baik. Nah, yoga itu kan identik sama perempuan kan? Nah, bagaimana menurut Ibu tentang itu? Apakah selama mengajar yoga pernah ada siswa laki-laki? Banyak, justru guru-guru yoga saya itu rata-rata laki-laki, Beril. Jadi waktu saya ikutan teacher training di Bali itu guru yoganya kebanyakan laki-laki. Laki-laki, Murid. Nah, banyak laki-laki yang yoga. Murid-murid di sana juga banyak yang laki-laki gitu. Tapi memang kalau di Bandung agak jarang ya. Iya. Oke, berarti intinya yoga itu bisa dilakukan baik itu oleh perempuan sama laki-laki. Betul. Ya, Oke deh, kalau gitu kayaknya kita hari ini sudah cukup untuk bincang-bincangnya ya. Mungkin ada closing statement sama dari Ibu Edita mungkin tentang deep breathing atau tentang stretching. Oke. Jadi sama seperti ibu-ibu dan bapak-bapak semua, di sini karena kebanyakan dari kita itu melakukan multi job ya, Miss Desi ya. Jadi supaya harinya itu lebih mindfulness, misalkan sehabis sholat subuh nih, kita latihan deep breathing. Jadi sehabis sholat subuh jangan langsung pikuk ke dapur, tapi duduk dulu di sajadah, terus tarik nafas panjang, buang nafas selama 1 menit aja cukup. Supaya hari kita itu lebih mindful. Gitu Mas Oke deh, kalau gitu terima kasih sekali Ibu Edita atas ilmunya hari ini. Sama-sama sudah diundang. Oh iya, terima kasih dari kami. Sebelumnya kita mau kasih bingkisan dulu untuk Ibu Edita ya. Kepada Ibu Irma Merani boleh ditunggu kehadiran di atas panggung untuk menyerahkan souvenir hari ini.
apa-apa bisik-bisikinnya. Oke, kalau gitu kita foto dulu sama Tante Edita. Yuk. Oh, ada simbol yoga nih. Oh, namaste. Oh, biar namaste. Kita namaste. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu Irma, Ibu Edita, terima kasih banyak atas kehadirannya. Oke, baik. Kalau gitu, Beril, kayaknya kita udah selesai nih ya bincang-bincang hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan dan kita serahkan lagi sama Kakak Iska ya, sama Iska. Oke, Beril udah siap lagi untuk melakukan aktivitas berikutnya? Siap Siap, dong. masih semangat Beril ya? Oke, selamat siang, terima kasih Bapak dan Ibu.